Kita lanjutkan lagi bab 6 analisis data. Oke, ini adalah bagian ke-30 ya, halaman 123 sampai 126 informatika kelas 8. Oke, let's go. Nah, kita akan membahas tentang pencarian data dengan fungsi reference. Reference adalah fungsi untuk mengacu suatu lokasi data di dalam suatu range. Fungsi yang akan kita pelajari yaitu fungsi match, index, dan choose. Ilustrasinya seperti ini ya. Ini match, index, dan choose. Langsung aja kita bahas match sekarang. Contoh range data yang berisi kode mata pelajaran dan nama lengkap dari suatu mata pelajaran. Range ya, dari G1 sampai H4 ini ya, ini disebut range. Kita ngambil data dari sini ya. Fungsi match akan mencari dalam range data apakah ada kode fish ya. Di sini akan mencari kode fish. Match G7 ya, jadi dia G7 ya, fish ya, dicari di G1 sampai G4 ya. Apakah ada kode fish? Jika kode temukan, fungsi match akan memberikan posisi kode dalam range data yaitu pada posisi 2. Ternyata posisi 2 gitu ya. Ya, di sini ya, posisi di sini adalah akan memberikan nilai dari di sini apa yang dicari fisika. Fisika itu bernilai 2 gitu ya. Jadi urutan kedua dari atas. Oke, formulanya sekarang. Formula match adalah lookup value, kemudian lookup array, kemudian match type. Ya, lookup value adalah nilai yang akan dicari dalam tabel. Ya, untuk hal ini ya G7. Ya, G7 yang akan dicari itu adalah fish. Oke. Kemudian lookup array itu adalah rentang dari persediaan data yang kita miliki. Array jadi mulai G1 sampai H4. Dari G1 sampai G4 ke bawah ya. Dari G1 sampai G4 nilai array-nya. Oke. Kemudian match type 0 ya di sini. Ya, pada intinya bisa 1 atau 0. Match type bernilai 0 atau 1, bisa atau bisa tidak diisi. 1 untuk mencari jika menginginkan hasil pencarian yang mendekati nilai yang dicari. Mungkin nilainya tidak ada tapi pendekatannya. Ya, tapi kalau 0 false untuk mencari pencarian jika menginginkan hasil yang sama persis. Di sini sama persis ya. Jadi kita biasanya lebih sering menggunakan yang 0 ini, yang false. Oke, fungsi match ini ya adalah mengembalikan atau mengambil ya posisi dari suatu nilai dalam range tabel satu dimensi. Jadi intinya keluaran yang diharapkan dari match adalah posisinya. Jadi di sini rumus yang kita miliki ini akan mengetahui bahwa posisi fish itu nomor 2 dari atas, gitu ya. Oke. Kemudian ini contohnya. Ya. Jadi untuk contoh ini kita mencari posisi dari data di sel A2 ya. Ini A1 A2 data Medan ini ya, pada tabel range dari D2 sampai D11. Urutan posisi mulai dari 1 ya. Jadi ini adalah posisi pertama, posisi kedua, posisi ketiga gitu ya. Nah, hasil dari sini adalah 6 nanti. Ya, jadi match A2 ya, di sini A1 A2 di-matchkan ya. Data yang mau di-matchkan adalah ini dari D2 sampai D11. Kita cari Medan, Medan ternyata mendapatkan hasil nomor 6 seperti itu ya. Apabila tidak ditemukan menampilkan ya tagar N atau A. Catatan bahwa kolom posisi itu tidak perlu ada, dibuat hanya untuk mengilustrasi proses mat dan latihan ya. Jadi kalau tidak ada datanya ya /N garis miring A itu ya. Sekarang indeks. Nah,
Selanjutnya digunakan ya range data yang berisi kode mata pelajaran dan nama lengkap dari suatu mata pelajaran, range dari J1 ke K4 ya. Ini persediaan data kita dari J1 ke K4. Fungsi indeks akan mencari pada posisi baris ketiga kolom kedua ya, mencari baris ketiga kolom kedua ya dalam range data, kemudian memberikan data pada posisi tersebut yaitu ekonomi ya. Jadi indeks ya J1 ya sampai K4 ini kita akan cari nilai di baris ke 3 kolom kedua ya. Baris ketiga itu J8 ya, J8 kolom keduanya ini adalah nanti data di K8 seperti itu. Hasilnya nanti adalah mata pelajaran ekonomi ini ya. Oke, baris 3 kolom 2. Oke, sekarang kita akan fokus pada formulanya. Formula adalah indeks, kemudian array row 6 kolom 6 ya. Jadi array ini adalah daftar atau tabelnya ini ya. Array adalah tabel yang berisi data yang dicari. Row 6 adalah nomor baris pada posisi data ya, baris ya. Jadi ada baris, ada kolom ya. Baris itu yang 1 2 3 4 5 6 ini baris, J K L M N ini kolom. Oke. Kemudian kolom 6 adalah nomor kolom yang posisi data yang dicari. Fungsi mengembalikan nilai dari suatu range 2 dimensi pada alamat sel, posisi baris dan kolom yang tunjuk. Intinya kita akan mencari sesuatu di baris ketiga 1 2 3 kolom kedua. Sesuatu itu adalah ekonomi ini. Itu ya, itu indeks. Contohnya seperti ini, kita memiliki baris 3 kolom 2 kan gitu ya. Dan kalau baris 7 kolom 2 misalnya, barisnya ke-7 1 2 3 4 5 6 7, kolomnya kedua 1 2. Jadi keluarnya nanti padan. Ya. Nah, secara rumus saat kita klik di sini nanti akan muncul seperti ini, gitu ya. Jadi menghasilkan nilai pada tabel range F2 sampai G11 dari F2 sampai G11 ini yang posisinya berada dalam baris ketiga ya, kolom kedua ya. Hasilnya adalah Banda Aceh, baris ketiga 1 2 3 kolom kedua Banda Aceh ya. Baris dan kolom yang dimulai dari 1, catatan data pada kolom E tidak perlu ada, dibuat hanya untuk mengilustrasi proses indeks pada latihan ini ya. Jadi 1 2 3 4 5 6 10 itu nggak harus ada. Sekarang choose. Fungsi choose akan menunjuk pada posisi ketiga dalam deretan dari J10 sampai J13, J10 sampai J13 dan memberikan echo sebagai hasilnya ya. Kodenya echo. Jadi dari J10 sampai J13 dan memberikan echo sebagai hasilnya. Oke ya. Sekarang kita rumusnya adalah ini ya, kalau kita tulis. Jadi choose ini indeks 6, kemudian value 1, value 2, value 3 dan seterusnya, bisa panjang sekali ya. Indeks 6 adalah bilangan 1 2 yang menunjukkan posisi dalam deretan yang ingin ditampilkan ya. Kemudian value 1 ya sampai seterusnya value ke n bisa berupa angka teks referensi sel ya. Jadi pada intinya choose adalah mengembalikan suatu nilai dari deret nilai berdasarkan nomor posisi dari deretan ini ya. Lebih jelasnya coba kita choose 2 ya, kemudian dari D2 sampai D6 ini, dari D2 sampai D6 ini milih kedua ya, kita dapatkan penghulu ya kan. Nah jadi seperti itu ya, dari D, tapi ini adalah bukan Bengkulunya ya, tapi BGL. Nanti muncul di sini BGL. Jadi kode BGL kota Bengkulu gitu ya. Memilih data urutan X dari contoh 2 ini berdasarkan kumpulan data sel D2, D3, D4 sampai D6. Ya hasilnya nanti adalah BGL itu. Jadi
2 ini adalah urutan kedua dari atas, 1, 2 ya, nyari DPKL ini pada intinya. Sekarang B-test. Untuk fungsi match, jika yang dicari adalah posisi kotak dumai pada sel A4 ya, di sini dumai yang dicari ya, tuliskan rumusnya ya. Jadi ini mencari dumai nanti. Posisi kotak dumai pada sel. Jadi dumai itu posisinya di mana? Ya. Rumus yang akan kita gunakan nanti adalah mirip seperti ini ya. Kita nanti klik di sini dulu di kontak pera, terus kita tuliskan rumusnya. Match A4 ya. Jadi A yang keempat ya. Kemudian D2 sampai D11 adalah datanya. D2 sampai D11 ada datanya, 0 ini namanya false ya. Sebelumnya kan match A2 ya, sekarang match A4. Nanti kita posisikan di sini ya, kita mencari oh ternyata dumai ada di sini posisinya ya. Kemudian apa hasilnya? Hasilnya yang 4 ini ya, angka 4 itu adalah hasilnya ya. Jadi match fungsi match itu adalah angka tempat dia berdiam, berdiri atau tertuliskan. Sekarang mari kita coba ya. Kita kursor kita taruh sini ya. Kita ketik sama dengan. Nah, setelah kita ketik sama dengan, di sini juga muncul ya. Kita ketik match MAT. Nah, sudah ada itu MAT CH. Terus kita ikuti dengan kurung buka. Ya, terus kita tulis A4 ya. A4 ini kita klik saja di tulisan dumai ini. A4 akan muncul A4 di sini ya. Terus di sini tandanya di sini ada titik koma ya. Kalau di tempat kalian koma ya ikuti koma aja. Di tempat Pak Ali titik koma ya Pak Ali pakai titik koma ya. Titik koma terus dari D2 sampai D11 ya. Jadi mulai Banda Aceh sampai ini kita drag and drop saja sampai Sabang ya, muncul sendiri ya, D2 sampai D11. Kemudian kita titik koma lagi ya kan, terus karena kita ingin false kasih 0, terus kurung tutup ya, kemudian kita enter. Nah di sini akan muncul angka 4 ya. Ya rumusnya adalah ini, match A4 dari D2 sampai D11 ya, di sini 0 ya, hasilnya tadi 4 itu tadi ya, hasilnya adalah 4. Kalau kita enter hasilnya 4 ini. Oke. Untuk nomor 2 ya, untuk fungsi indeks jika yang dicari adalah posisi data pada baris kelima dalam kolom kedua. Kita lihat di sini baris kelima kolom kedua ya. Baris kelima itu 2, 3, 4, 5, kolom kedua adalah Jambi ya. Tuliskan rumusnya mirip seperti ini ya. Jadi intinya kita ingin baris 5 kolom 2, kita ketik di sini, terus kita ketik rumusnya indeks F2 sampai G11, dari F2 sampai G11 ini, kemudian A4 B4. Jadi A urutan keempat ya, B keempat. Hasilnya apa? Jadi ini baris 5 kolom 2, 1, 2, 3, 4, 5 kolom 2 di sini ya posisinya. Jadi nanti Jambi adalah merupakan hasilnya. Oke. Sekarang mari kita coba indeks. Oke. Kita taruh di sini gitu. Kita ketik sama dengan, terus kita tulis indeks INDEX gitu ya. Terus kita tulis kurung buka. Habis itu, nah datanya dari mana? Dari sini. Kita langsung saja drag and drop di sini dari, nah di sini dari F3 sampai G12 ya, F3 sampai G12. Oke, agak beda sedikit dengan yang di buku. Dari buku kan F2 sama saja. Intinya ini data yang kita ambil. Kan gitu ya. Kemudian di sini mintanya titik koma, kita ikuti titik koma. Kalau koma ya koma saja.
ya. Kemudian kita akan tuliskan di ininya apa, barisnya baris 5 ya, baris 5 terus titik koma lagi ya kan. Kolomnya nanti kolom 2, klik aja di sini kolom. Jadi barisnya baris 5 ini ada di A4 ya, datanya ada di A4, di sini adalah B4, untuk kolomnya ada di B4 gitu ya. Kemudian kita kasih kurung ya, terus kita enter. Nah, akan keluar Jambi ya. Jadi Jambi ini posisi di secara baris adalah baris ke-5 ya. Jadi 1 2 3 4 5 ya, ini sudah ada nomornya. Kolomnya kolom 1 kolom 2 ya. Di sini adalah Jambi, datanya ada di sini ya. Di sini akan ya muncul Jambi gitu aja ya, muncul Jambi juga seperti itu ya. Kita lanjutkan lagi. Fungsi choose jika yang dicari adalah kota Jambi, tuliskan rumusnya ya. Rumusnya mirip seperti ini tentu saja ya. Choose 5 dari D2 sampai D6, 1 2 3 4 5 ketemu Jambi nanti ya. Nah, kita ketik dulu kode kota Jambi ini ke laptop kita, terus kita mainkan rumusnya ya. Jawabnya adalah Jambi. Rumus ini kita taruh di sini, diklik di sini. Oke. Jadi intinya data ke-5 dari urutan data yang ada, urutannya ditaruh di sini, 5-nya di sini ya. Jadi nanti jawaban akhirnya adalah Jambi. Kita sekarang coba choose ya. Kita memiliki kode, belum terisi kota Jambi, padahal kodenya ada di sini ya. Jambi, mana Jambi ya, kodenya ada di sini. Kita ambil dengan cara, nah seperti biasa sama dengan, terus ambil choose, CHOOSE kurung buka. Nah, data nomor berapa ya, JMB itu nomor 5 ya, kita isi 5 ya. Di sini kita isi 5. Kemudian titik koma, bisa titik koma atau koma tergantung di sini disarankan apa ya. Koma ini bisa tulis F3 ya, atau klik aja di sini terus titik koma, terus klik lagi di sini titik koma, klik lagi di sini titik koma, dan seterusnya ya. Klik lagi di sini titik koma, terus ya. Kemudian di sini F6, di sini ketutup ya. Kita bisa ketik saja F7 ya, titik koma, F8 titik koma sampai F9 aja ya. F9 ya, sekalian tinggal satu, sekalian F10 titik koma, F10 terus kurung tutup, kita enter, set. Nah, keluar JMP ya. Jadi intinya yang kita inginkan adalah data urutan nomor 5 dari atas ya, seperti itu fungsi choose. Ini belum kelihatan bermanfaat kalau cuma datanya kecil, kalau datanya sudah sangat besar. Nah, oke, kita akan ketemu lagi di di video selanjutnya. Nanti kita akan belajar uji kompetensi. Oke, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, like, share, dan komen. Thank you.